Bayangin, 4 bungkus rokok doang, Anda sudah bisa membuka rekening efek. Halo, oke. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membeli saham. Oke, nah saya akan menjelaskan dengan cara memberikan ilustrasi, ya. Jadi, dari data kontan, per bulan Juni 2021, terdapat 5,5 juta orang Indonesia yang sudah terjun ke dunia saham. Ya, mereka mempunyai rekening saham. Ya, artinya jika kita bandingkan dengan data produktif jumlah orang Indonesia sebesar 190 juta orang produktif yang di Indonesia, maka angka 5,5 juta orang yang sudah terjun di dunia saham itu sebesar sekitar 3%. Oke. Nah, jadi artinya dalam 3% ini, katakan dalam 100 orang yang sama berada di ruangan yang sama, 100 orang yang berada di ruangan yang sama, maka terdapat 3 orang yang sudah terjun ataupun mengerti tentang dunia saham, sudah berada di dunia saham, sudah punya rekening saham. Oke, tahun lalu itu sekitar cuma 1% dari 100 orang, dari 190. Tahun ini bulan Juni sudah menjadi 3%, terjadi kenaikan 3 kali lipat dari tahun lalu bagi orang-orang Indonesia yang sudah terjun di dunia saham dari data yang memiliki rekening efek. Namun ya, seperti kita tahu bahwa 3 dari 100 orang, 3 orang dari 100 orang dalam ruangan yang sama, itu masih sedikit sebenarnya, ya kan? Maka wajar sekali jika Anda belum tahu ataupun belum mengerti tentang saham, ya kan? Makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Cara belajar saham gimana? Di mana tiang bisa beli saham niki? Saham itu judi. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya, makanya playlist ini dibuat. Playlist ini akan membantu Anda, saya akan membantu Anda sebagai pemula untuk dapat mengerti, dapat tahu bagaimana caranya untuk bertransaksi memulai perjalanan bisnis Anda, bisnis saham Anda di pasar modal dari nol sebagai pemula hingga Anda mampu berjalan sendiri nantinya. Nah, mari kita kembali ke topik utama dari seri ini ya, yaitu bagaimana cara membeli saham. Nah, jadi untuk membeli saham itu nggak bisa di sembarang tempat, nggak bisa ke Alfa, Indomaret, ataupun di marketplace. No, nggak bisa, ya. Nggak bisa juga kamu datang ke perusahaan tersebut, kucuk-kucuk bawa duit, Pak, saya pengen ketemu komisaris perusahaan ini, saya pengen beli sahamnya dong. Ya, itu nggak mungkin, nggak bisa, ya. Untuk membeli saham, Anda perlu membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, ya. Perusahaan sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan pilihlah perusahaan sekuritas yang aman dan terpercaya. Nah, di perusahaan sekuritas tersebut, kamu akan membuka yang namanya rekening dana nasabah atau RDN. Ya, RDN ini tidak beda dengan rekening tabungan lain yang kamu punya. Jadi sama aja sebenarnya, ya kan? Setor dana juga ke rekening tersebut, mau tarik dana juga akan masuk ke rekening tersebut. Nah, jadi RDN ini adalah rekening dana nasabah yang dibuka atas nama Anda sendiri, atas nama nasabah Anda sendiri. Jadi sifatnya tuh sangat aman, ya, karena untuk penyetoran ataupun penarikan, ya, tidak bisa sembarang orang narik atas nama orang lain, karena itu harus atas nama Anda sendiri, ya kan? Jadi cuma Anda yang bisa eksekusi untuk melakukan penarikan dana. Ya, karena tidak mungkin nama yang berbeda akan melakukan penarikan dana. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, itu keuntungan dari rekening dana nasabah, ya kan? Selanjutnya, syarat-syarat untuk membuka rekening dana nasabah, kita butuh KTP, ya. Otomatis buat kamu-kamu yang masih belum punya KTP, belum umur 17 tahun ke atas, mungkin kamu bisa diwakilkan oleh orang tua terlebih dahulu, ya, sehingga tidak menghalangi keinginan ataupun waktu untuk Anda mulai berinvestasi di pasar modal, ya kan? Nah, setelah KTP, yang kedua dibutuhkan biasanya adalah NPWP. Jangan khawatir ya, NPWP ini tidak mutlak perlu, ya kan? Nggak punya NPWP tidak apa-apa, itu opsional sifatnya, ya kan? Namun jika Anda menggunakan NPWP Anda, mencantumkan NPWP Anda,
secara otomatis akan lebih gampang untuk keringanan pajak nantinya. Karena di saham itu sifatnya final, itu sangat menguntungkan sebenarnya. Oke, nah yang ketiga yang dibutuhkan adalah buku tabungan. Nah, kemudian jelas yang terakhir adalah yang dibutuhkan adalah modal ataupun uang yang digunakan untuk deposito ke rekening dana nasabah Anda untuk digunakan nantinya untuk membeli saham pertama Anda. Nah, jadi pertanyaannya untuk deposito ataupun modal ini, kita butuh berapa Pak untuk deposito? Nah, soal deposito awal untuk rekening dana nasabah Anda yang pertama kali, itu masing-masing sekuritas punya kebijaksanaan masing-masing yang berbeda. Oke, ada yang mengharuskan sekian juta untuk dana awal, ada yang mengharuskan tidak lebih dari 1 juta. Bebas aja. Pada zaman sekarang, even 100.000 pun Anda sudah bisa memulainya. Ya, jadi dengan membuka rekening nasabah pertama Anda, cukup dengan deposito 100.000 aja. Bayangin ya, cukup dengan 100.000 Anda sudah bisa memulai ya langkah pertama Anda di dunia pasar modal. So, jangan ditunda lagi ya. Jadi ini kesempatan buat Anda zaman sekarang itu sangat-sangat dimudahkan ya. Jadi ada pertanyaan, apakah semua bisa melalui aplikasi, Pak? Apakah transaksinya lewat aplikasi? Iya, sekarang semua transaksi bisa melalui aplikasi, ya kan? Summary, langkah-langkah untuk membeli saham di pasar modal. Kamu pengen membeli saham perusahaan TBK yang listing di pasar modal. Untuk itu, kamu wajib mendaftar di perusahaan sekuritas. Syarat-syarat untuk mendaftar di perusahaan sekuritas, pertama yang jelas harus ada KTP. Kemudian NPWP, walaupun ini opsional. Kemudian buku tabungan dan tentunya uang. Kabar bagusnya untuk memudahkan teman-teman ya, untuk membuka rekening efek tidak perlu serumit itu. Anda cukup klik link di bawah deskripsi ini ya. Ada link yang langsung menghubungkan ke WA tim saya. Di situ akan dibantu, Anda tinggal duduk diam, semua akan dibantu sampai selesai perusahaan rekening efek Anda. Sehingga Anda tinggal tahu beres lah. Sudah data-datanya lengkap, rekening Anda akan segera jadi dalam 1-2 hari, maka kita tinggal membangun portfolio Anda ya. Nah, itu akan kita bahas di the next videonya nanti. Nah, jadi siapa saja yang bisa membeli saham? Walaupun Anda adalah seorang tukang parkir, ibu rumah tangga, tukang jaga warung, yang pengusaha, bos, karyawan, siapapun Anda, mahasiswa pun ya, tidak dibatasi oleh status profesi Anda, apapun status Anda, untuk bisa membeli saham. Siapapun bisa membeli saham. Untuk itu Anda harus ikut belajar, mengerti tentang dunia saham sejak awal. Oke? Oke, jadi udah jelas ya bagaimana dan di mana cara kita beli saham. Nah, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Stay tune untuk Anda yang mau belajar saham dari nol.